Nah, saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan kita hari ini. Dengan tema utama kita di bulan November adalah Aku Berharga. Semua kita yang ada di rumah, jemaat Tuhan yang ada di GBI Double Sila atau Menten, apa kabar semua Bapak Ibu, Om, Tante, Oma-oma, Opa-opa, sehat semua, sehat Pak Kem. Kiranya hari ini saya bisa menjumpai kita semua sehat-sehat selalu, amin. Tidak terpengaruh dengan keadaan dan situasi yang sekarang. Kita kumpul-kumpul, kita hindarin dulu. Aturan pemerintah mengaturkan adalah kalau kita kumpul tatap muka boleh, tapi tidak boleh lebih dari 30 orang. Waduh, kalau kumpul lebih dari 30 orang, kedapatan didenda 50 juta. Kemarin sudah kejadian, bahkan Menko Polhukam dan juga beberapa menteri agama juga menghimbau masih dulu lewat dari rumah dulu sedapat mungkin untuk kita menghindari kerumunan-kerumunan supaya kita benar-benar memutuskan wabah ini. Kapan Pak Kem kita selesai wabah ini? Saya juga tidak tahu. Pemerintah coba tanya, nggak ada satu negara pun menjamin bahwa virus coronanya mau pergi. Pertama dari negara China, sekarang negara China dapat impor lagi. Jadi nanti kita ibadah live streaming terus. Boleh kalau kita bisa live streaming terus. Memang sudah keadaannya seperti itu. Kemungkinan besar dunia digital akan dipakai. Dunia sudah berubah Bapak Ibu. Dunia sudah berubah. Biasanya kita ibadah harus pergi ke gereja. Sekarang ibadah ini dikembalikan lagi ke rumah. Ini sebenarnya bukan sesuatu yang baru. Karena dalam pelayanan Yesus pun, perjalanan gereja mula-mula itu dimulainya bukan di gedung gereja, tapi di rumah-rumah. Virus corona itu mengingatkan kita kembali lagi ke rumah. Membangun mesbah keluarga kembali di rumah. Berdoa, memuji, menyembah ada di rumah. Dulu memuji dan menyembah, kita harus pergi ke satu tempat, kita kumpul di sana, lalu kita berkata bahwa di sini adalah hadirat Tuhan, kemuliaan Tuhan hadir. Tapi sekarang itu dikembalikan lagi untuk kita ada di rumah. Amin ya. Menunjukkan bahwa Tuhan itu berkuasa, Tuhan itu maha hadir, Tuhan itu ada dimanapun. Menggenapi kebenaran firman Tuhan berkata bahwa tubuhmu adalah baitnya Allah. Tempat di mana Tuhan hadir. Tidak perlu ada di gedung, tapi tubuhmu itu adalah gedungnya Tuhan. Rumahnya Tuhan. Dulu, kita kebiasaan yang dulu sebelum new normal. Rumah Tuhan adalah gedung gereja secara fisik. Tapi Yesus tidak membangun gedung secara fisik, tapi Yesus membangun gedung hidupmu. Amin. Yesus sedang membangun itu, dan virus corona Tuhan izinkan untuk mengingatkan kita kembali ke rumah, beribadah dari rumah. Sebelum hal ini terjadi, kita dari dulu juga sudah. Gereja mula-mula mereka berkumpul di rumah masing-masing. Mereka memecahkan roti, mereka memuji, mereka menyembah. Amin. Sama. Untung saudara, waktu wabah ini datang, sekarang semua orang sudah melek teknologi. Ya kan? Waktu wabah ini datang, sudah ada channel YouTube, sudah ada Zoom, sudah ada aplikasi yang lain. Semua Tuhan sudah rencanakan, semua Tuhan sudah siapkan. Baru virusnya datang. Coba datang waktu zaman-zamannya dulu. Oma-oma yang lihat, coba datang waktunya oma-oma. Jangankan lampu, pakai lampu itu bagaimana ceritanya jadinya? Terbatas. Tapi pas virus ini datang, semua teknologi sudah siap. Sehingga kita pun, anak-anak Tuhan pun, gereja Tuhan pun siap. Amin ya. Mungkin ada beberapa gereja yang mungkin, ada beberapa hamba Tuhan yang merasa bahwa gereja online itu gereja yang kurang afdol, kurang enak. Tapi hari ini saudara, mau tidak mau gereja besar apapun, semuanya
pakai online. Mau gereja kecil, gereja besar, pakai online. Yang biasanya nggak bisa online karena nggak siap. Double silatum maintain, apapun terjadi kita sudah siap. Kenapa? Karena Alkitab berkata siap sedialah dalam segala hal. Amin. Situasinya memang kita harus disuruh siap. Kenapa kita harus disuruh siap? Karena kita ini berharga. Saya bulan November ini membahas tentang kita ini berharga. Ada 5 alasan dari Mazmur pasal ke-8 sampai pasal 8 ayat 1 sampai dengan 9 memberikan kepada kita kenapa kita ini berharga. Yang pertama dikatakan bahwa karena kita ini berharga, maka Tuhan mengingat kita. Karena kita ini berharga, maka Tuhan mengindahkan kita. Dan karena kita ini berharga, maka Tuhan buat kita hampir sama seperti Dia. Dan karena kita ini berharga, maka dikatakan Tuhan memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Dan yang keempat, kita ini berharga, maka Tuhan buat kita berkuasa. Amin. Sidang jemaat Tuhan yang ada di GBI Silatum Maintain, kita ini sangat berharga. Tepuk kiri kanan, katakan kepada dia, lihat dia, kita ini berharga. Masa Pak Kem, saya harga apanya Pak Kem? Seberapa harga saya Pak Kem? Saya mau jual ini Pak Kem. Saya jual di Bukalapak, saya jual di Tokopedia. Saudara, harga kita itu tidak bisa ditentukan dari seberapa kita, tapi Alkitab berkata bahwa harga kita ini sudah lunas dibayar oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Berapa harganya? Seharga darah Yesus di atas kayu salib. Amin. Itu harga kita. Berapa harga kita di mata Tuhan? Seharga darah Yesus tercurah buat kita. Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang menciptakan kita, menjadikan kita datang ke dalam dunia, lahir sebagai bayi, mati dia bukit Golgota, dikuburkan dan bangkit. Melakukan semuanya itu buat kita, menunjukkan kita berharga. Hari ini kita bahas, minggu lalu kita sudah bahas, saya ulas sedikit, mundur sedikit dulu. Tanggal 1 kita bahas siapakah kita sehingga Tuhan mengingat kita. Ada 4 alasan. Yang pertama, Tuhan mengingat kita karena kita diciptakan menurut gambar dan rupanya Tuhan. Yang kedua, karena kita diciptakan dengan tangan Tuhan. Yang ketiga, kita diciptakan dengan karena ada nafas hidup dalam tubuh kita. Yang keempat, karena mata Tuhan selalu mengawasi dan melihat kita. Tanggal 8 kita bahas tentang siapakah kita sehingga Tuhan mengindahkan kita. Dalam konteks Daud, siapakah Daud sehingga Tuhan mengindahkan Daud? Maka kita temukan 2 alasan. Kenapa Tuhan mengindahkan Daud? Karena Daud orang yang punya iman. Dan yang kedua karena Daud punya karakter yang baik. Lalu minggu lalu kita bahas tentang siapakah kita sehingga Tuhan membuat kita hampir sama seperti Allah. Dibuatnya hampir sama seperti Allah. Kita temukan 2 alasan. Yang pertama, kenapa Tuhan buat kita hampir sama? Karena Tuhan mau supaya dalam keterbatasan ini ada ketergantungan kita kepada Tuhan. Tuhan tetap yang diagungkan, tetap disembah, dimuliakan dalam kehidupan kita. Yang kedua, Tuhan mau letakkan dasar yang teguh dalam kehidupan kita. Dan hari ini kita buka di Mazmur pasal yang ke-5, pasal ke-8 ayat yang ke-5 berkata demikian. Mazmur pasal yang ke-8 ayat yang ke-5. Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Saya ulangi supaya kita sama-sama boleh menyimak dengan baik ya. Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Ini adalah minggu yang keempat kita bahas tema tentang dan telah
memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Ada 3 kata kunci yang kita boleh bahas di sini. Kata mahkota, kata kemuliaan, dan kata hormat. Amin ya. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, selalu saya ingin supaya sebelum kita membahasnya lebih jauh, kita harus temukan dulu apa makna-makna atau apa definisinya atau apa kata-katanya. Tujuannya cuma satu, supaya membuka wawasan kita, membuka pemikiran kita dalam memandang sebuah ayat. Ya kan? Dalam kita memandang sebuah ayat, kita perlu menemukan kata kunci dan kita juga perlu menemukan definisinya, apa tujuan dan maksudnya, sehingga ketika kita mau untuk memahami kitab itu, kita bisa dapat meresapinya dan kita dapat hikmatnya, bahkan boleh dapat kekuatan lewat firman Tuhan. Nah, kata mahkota, saudara, saya selalu menggunakan 2 kamus. Kamus Besar Bahasa Indonesia dan kamus bahasa asli. Kamus bahasa asli itu biasanya adanya di Strong. Jadi ketika kita masukin ayat lalu kita buka Strong, kelihatan kata mahkota itu menunjuk kepada apa dan artinya apa. Nah, Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata mahkota itu dikatakan bahwa hiasan kepala atau songkok kebesaran bagi raja atau ratu yang menguasai raja. Mahkota itu ternyata, saudara, dalam kamus besar, dia juga punya kekuasaan di mana yang menguasai raja. Terus yang kedua adalah kekuasaan, lambang daripada kekuasaan atas kerajaan. Yang keempat, gelar orang besar. Gelar yang diberikan kepada orang besar. Orang yang bahkan yang dihargai atau yang disanjung tinggi. Dan yang keenam dikatakan yang dicintai. Dengan kata lain, kita boleh melihat dari kamus ini, kamus bahasa Indonesia, mahkota itu adalah sesuatu yang diberikan kepada orang yang benar-benar spesial, orang benar-benar unggul, orang benar-benar raja, orang benar-benar dihargai, disanjung tinggi, punya kedudukan yang luar biasa, baik di masyarakat maupun di kalangan bangsawan ataupun apapun, punya kedudukan, ya, punya pengaruh yang luar biasa. Sedangkan dalam kamus bahasa asli atau bahasa aslinya adalah Ibrani, menurut Strong dikatakan mahkota itu adalah memagari atau memahkotainya atau mengepungnya atau mengelilingi. Maka Raja Daud bilang begini, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Kalau saya pakai bahasa aslinya, dan telah memagarinya, mengepungnya, mengelilinginya dengan kemuliaan dan hormat. Ya, kalau kita tarik kepada ayatnya, maka kita gunakan definisinya, kita tarik kepada ayatnya, maka kita mengerti sekarang. Ya kan? Siapakah kita sehingga Tuhan memagari kita, Tuhan mengelilingi kita, Tuhan menyanjung kita, Tuhan menghargai kita, bahkan dikatakan siapa? Tuhan mencintai kita. Kita ini berharga, untuk itu Tuhan memagari kita, Tuhan mengelilingi kita, Tuhan merawat kita, Tuhan mencintai kita, Tuhan menghargai kita, Tuhan menyanjung kita, Tuhan memberikan mahkota itu kepada kita. Orang yang spesial di mata Tuhan, orang yang punya keutamaan di mata Tuhan dibanding dengan yang lain. Luar biasa. Amin ya. Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang ada di GBI Double Silato Menten, kita sadar sekeliling kita ini ada kemuliaan Tuhan. Sekeliling kita ini ada hadirat Tuhan. Sekeliling Tuhan ada di sekeliling kita. Memagari kita, mengelilingi kita. Bahkan lebih lanjut, mengepung kita. Gak bisa bergerak kemana-mana. Dipagari, gak ada bisa yang masuk. Dari sudut kiri kanan sekeliling kita sudah ada benteng kemuliaan Tuhan, benteng hormatnya Tuhan, benteng hadiratnya Tuhan mengelilingi kita. Amin. Betapa berharganya kita sebagai manusia. Raja Daud mengungkapkan ini, tentunya dia punya alasan.
dan Tuhan pun punya alasan mau memahkotai Daud. Sebelum kita masuk ke alasannya, kita lanjut kepada kata kunci yang kedua. Kata kunci yang kedua adalah kemuliaan. Kita sudah temukan kata kunci yang pertama adalah mahkota, dan kata kunci yang kedua adalah kemuliaan. Kemuliaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI, adalah tentang kedudukan, pangkat, martabat tertinggi, terhormat, luhur, budi baik, hati, dan sebagainya, bermutu tinggi atau berharga. Kemuliaan adalah suatu keadaan di mana kedudukan atau martabat atau sesuatu yang terhormat, sesuatu yang luhur, sesuatu yang abadi, sesuatu yang bermutu, sesuatu yang berharga, apa ini? Menyertai kita. Apa? Dikatakan kemuliaannya, memahkotainya ada di atas kehidupan kita. Dan menurut Kamus Bahasa Asli, saya sudah siapkan catatan saya supaya saya nggak keliru juga. Menurut Kamus Bahasa Asli, kemuliaan adalah kelimpahan, kemegahan, martabat, dan reputasi. Kemuliaan adalah kelimpahan, kemegahan, martabat, dan reputasi. Saya selalu menggunakan kalimat ini, selalu menggunakan Kamus Bahasa Asli, Strong ini. Kenapa? Karena dari sini kita dapat menemukan jawaban terhadap setiap apa yang kita bahas di dalam Alkitab. Nah, kalau saya boleh sandingkan dengan mahkota yang tadi, maka kita akan temukan begini. Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah mengelilinginya, memagarinya dengan kelimpahan, kemegahan, martabat, dan reputasi. Ya, saya ulangi. Supaya, kenapa saya seling ulang-ulang terus, supaya maksud saya begini, supaya jemaat Tuhan maupun teman-teman yang lain itu kita coba menyimaknya pelan-pelan sehingga kita mengerti apa step by step ayat ini terhadap kita. Apa maknanya dan apa berkat yang kita akan terima. Saya ulangi ayat ini. Saya mulai menggariskan dari definisi mahkota, lalu sampai kepada kemuliaan, lalu sampai kepada hormat. Saya ulangi ya. Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya atau memagarinya, mengelilinginya dengan apa? Dengan kelimpahan, kemegahan, martabat, dan reputasi. Bayangkan, Tuhan mengabagari kita, memahkotai kita dengan kelimpahan, dengan kemegahan, dengan martabat, dengan reputasi. Hal yang luar biasa, hal yang sangat-sangat agung dalam pergaulan kita, dalam kehidupan kita. Ternyata Tuhan melimpahkan banyak hal yang limpah dalam kehidupan kita. Banyak hal yang luar biasa Tuhan limpahkan untuk kehidupan kita. Banyak kemegahan demi kemegahan yang Tuhan terus nyatakan dalam kehidupan kita. Mungkin kita menghadapi martabat yang mungkin martabat kita berpikir bahwa martabat saya adalah martabat yang memang sudah hancur-hancuran. Tapi Tuhan ternyata menghargai itu. Bahkan reputasi kita pun, reputasi kita karena memang kita sebagai orang pendosa. Reputasinya udah adalah rusak, seorang pendosa, seorang pendusta, seorang yang membelakangi Allah, seorang yang tidak lagi dipandang seharusnya untuk ditolong, sudah membelakangi Tuhan, berdosa dan berbalik menuju kepada mengikuti jalan setan dan lain sebagainya. Namun Tuhan mau mengembalikan reputasi itu. Di atas kayu salib, reputasi kita dikembalikan, yaitu sekarang kita disebut orang benar. Amin ya. Tuhan melimpahkan itu. Step yang ketiga, hormat. Saya menggiring kita supaya pelan-pelan demi pelan supaya kita mengerti step by step. Yang ketiga adalah, kata kunci yang ketiga adalah hormat. Apa itu hormat? Hormat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah menghargainya. Perbuatan yang menandakan rasa khidmat atau seperti menyembah atau menunduk. Itu hormat.
kita berikan hormat seperti tanda kita menghargainya, menyanjungnya, bahkan kita seperti menunjukkan kita hormat kepada dia. Amin. Bayangkan Bapak Ibu, dengan ayat-ayat ini kita sudah menemukan banyak hal, banyak pengalaman kehidupan, banyak makna yang kita akan dapat. Lalu menurut Strong, kamus besar bahasa asli adalah Ibrani. Menurut Strong, hormat adalah semarak, berseri, cahaya, kegemilangan, bercahaya terang atau bagus sekali. Dan yang kedua dikatakan adalah keberpihakan, berpihak. Dan yang ketiga, dihormati, dikedepankan, didahulukan. Oke, saya ulangi ya. Saya selalu pakai yang kamus Strong. Kenapa? Karena kamus Strong ini adalah bahasa asli daripada ayat itu. Ayat tentang hormat ini. Kata hormat dalam Mazmur pasal yang ke-8 ayat yang ke-5 di sini dikatakan adalah semarak, berseri, cahaya, kegemilangan, bercahaya terang atau bagus sekali, keberpihakan atau berpihak, dihormati, dikedepankan, didahulukan. Saya suka dengan kata dihormati, dikedepankan, didahulukan. Kalau ayat ini kita tarik, coba kita baca dengan ayat tadi. Kita baca dari ayat ini, ya kita baca dari ayat ini dengan definisi yang ada, maka kita akan menemukan maknanya dan kita akan menemukan keterangan maksud ayat itu. Di Mazmur pasal 8 ayatnya, namun engkau telah memakotainya, telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memakotainya dengan kemuliaan dan hormat. Dengan kemuliaan dan hormat, namun engkau telah memakotainya dengan kelimpahan, dengan kemegahan, dengan martabat, dengan reputasi, dan dikedepankan, didahulukan, dihormati, engkau berpihak kepada dia. Saya hanya simpulkan begini saudara, dari definisi ini simpelnya saja saudara, simpel banget, simpel banget. Kehadiran Tuhan, penyertaan Tuhan membuat kita punya dampak terhadap diri kita maupun terhadap orang lain. Kehadiran Tuhan itu sangat efektif dalam setiap langkah kehidupan kita. Amin. Ketika kemuliaan Tuhan hadir dalam kemah Allah, maka perkara-perkara besar terjadi. Ketika kemuliaan Tuhan itu hadir dalam setiap ibadah, maka sesuatu yang luar biasa pasti terjadi. Jadi saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, Tuhan bilang begini, telah memakotainya engkau dengan kemuliaan dan hormat. Aku memakotai engkau, aku menyertai engkau, kehadiran saya selalu membuat engkau menjadi orang berhasil, beruntung dalam kehidupanmu. Apapun yang engkau kerjakan, pasti berhasil. Kenapa kita berhasil, kenapa kita beruntung, kenapa kita dikedepankan, didahulukan? Karena Tuhan berkenan hadir untuk menyertai kita. Tuhan berkenan hadir untuk ada bersama-sama dengan kita dalam kehidupan ini. Cukup bagi kita berkata, Tuhan ada di pihak saya. Siapa dapat lawan saya? Tidak ada satupun yang bisa melawan kita kalau Tuhan ada di pihak kita. Apakah ketelanjangan, kata Rasul Paulus, atau kelaparan, atau pedang, atau apapun, tidak bisa dapat memisahkan saya dari kasih Kristus. Kenapa? Karena dia sadar ketika Tuhan ada di pihak dia, kemenangan demi kemenangan dia peroleh. Kemenangan demi kemenangan dia akan raih, keberhasilan, keberuntungan itu akan datang dalam kehidupannya. Cukup dia berkata, Tuhan ada bersama dengan saya. Waktu Yesus mengutus murid-muridnya pergi memberitakan Injil, Yesus cuma pesan, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan ketahuilah aku menyertai kamu. Cukup. Waktu saya memulai pelayanan ini, saya cuma hanya bisa berkata, Tuhan, cukup ini bagi saya.
Kalau Tuhan menyertai saya, cukup. Apapun yang dilakukan dan apapun yang dibuat oleh saya, kalau Tuhan sertai, pasti menang. Kalau Tuhan sertai, pasti berhasil. Kalau Tuhan sertai, pasti beres. Percayakan itu kepada Tuhan. Tuhan tidak berjanji langit selalu cerah, tidak. Tapi Tuhan berjanji, aku selalu menyertai kamu. Amin ya. Amin. Tuhan memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Tuhan menyertainya selalu. Tuhan selalu mengedepankannya. Tuhan selalu prioritaskan kita di hadirat. Kita selalu didahulukan dalam hal pembelaan Tuhan terhadap kehidupan. Kita selalu diutamakan di hatinya Tuhan. Kita selalu menjadi prioritas utama. Setiap doa yang kita naikkan ke hadapan Tuhan, Tuhan perhatikan itu. Kalau begitu Pak Kem, saya sudah lama berdoa ini, tapi doa saya tidak dijawab-jawab. Kenapa doa kita tidak jawab? Yakobus memberikan jawaban itu. Karena apa yang kita minta bukan sesuai dengan kehendak Tuhan, tapi kita lakukan sesuai dengan hawa nafsu kita. Sesulit-sulit bagaimanapun, kalau Tuhan berserta dengan kita, kita berkata seperti Raja Daud. Amin ya. Tidak ada satupun yang mustahil bagi Tuhan kalau Tuhan ada bersama dengan kita. Seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Sekalipun dilemparkan ke dalam dapur api. Kan? Mereka tidak takut. Kenapa? Tuhan berserta dengan mereka. Dibuang ke dalam gua singa. Mereka tidak takut. Kenapa? Ada Tuhan di sana. Singa itu bisa tutup mulut. Sekalipun mungkin saat ini kita berada keadaan yang susah dan sulit, yang mungkin tidak tahu kapan ujungnya selesai. Tapi kalau ada Tuhan Yesus dalam kehidupanmu, ada Tuhan beserta dengan kamu, kita kuat dan kita menang dalam hidup ini. Amin. Ada banyak orang, kemarin saya juga nggak tahu kenapa ada jemaat Tuhan yang kirim saya satu video suami istri di Roxy. Keterangannya jatuhkan diri dari atas. Kenapa? Nggak sanggup lagi menghadapi kenyataan kehidupan ini. Kapan ini berakhir? Usaha, dagangan, sedangkan sewa toko, bayar karyawan, utang sana sini, deadline semua. Nggak tahu lagi biaya hidup, kebutuhan hidup. Semua sudah mepet semua, biaya semuanya nggak sanggup. Mereka lupa hubungi Pak Kem sebenarnya. Mereka nggak tahu nama Pak Kem. Kalau ada jemaat Tuhan yang mungkin saat ini mengalami banyak hal, tolong. Kau tidak bisa hadapi dengan kekuatanmu sendiri. Kau harus hadapi bersama dengan Tuhan. Kalau Tuhan ada dalam kehidupanmu, mencegah engkau melakukan tindakan yang tidak baik, membunuh diri. Apakah masuk surga atau masuk neraka? Saya pastikan membunuh diri, masuk neraka. Dia orang Kristen Pak Kem, tetap dia membunuh diri, masuk neraka. Karena seorang pembunuh, Alkitab di Wahyu, tidak ada bagian dalam kerajaan Allah. Seorang pembunuh yang sudah bertobat, sedangkan dia bunuh diri, tidak ada kesempatan lagi bertobat. Yudas, waktu menjual Yesus, seharusnya dia punya kesempatan bertobat, namun dia tidak bertobat, dia bunuh diri, masuk neraka. Untuk itu saudara, saya kasihi, keadaan memang makin hari juga mungkin makin gak enak, makin tidak baik, tapi kita cukup berkata, kalau Yesus ada bersama dengan saya, tenang hidup ini. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, apa yang membuat Tuhan sehingga Tuhan itu mau memahkotai Daud dengan kemuliaan, mendahulukan, memagari Daud, melindungi Daud, memprioritaskan Daud, hadir bersama dengan Daud? Ada 6 alasan kenapa Daud itu mau dipagari, mau ditolong, atau dikatakan di sini adalah
memakotainya dengan kemuliaan dan hormat? Ada 6 alasan. Yang pertama, Bapak Ibu, kalau kita mau supaya mengerti ini, maka kita akan mundur ke 1 Samuel pasal ke-16 ayat yang 1. Di 1 Samuel itu adalah muncul pertamanya Daud di sana. Dia mengungkapkan ini di Mazmur dalam pujian adalah karena dia mengingat kembali bagaimana Tuhan melakukan dalam kehidupannya. Nah, di Mazmur di 1 Samuel pasal yang ke-16 ayat yang ke-1, berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai orang Bethlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Ini adalah mahkota yang Tuhan siapkan buat Daud. Dan Daud menyadari itu, maka Daud bilang, engkau telah memahkotainya dengan kemuliaan. Engkau mendahulukannya, engkau memagarinya, engkau melindunginya, engkau kedepankan dia, engkau membuat dia untuk jadi terhormat. Reputasinya kau buat sedemikian rupa. Nah, apa yang membuat Tuhan sehingga Tuhan memahkotai Daud dengan kemuliaan dan kehormatan? Apa yang membuat Tuhan sehingga Tuhan ini mau menyertai Daud? Sehingga Tuhan ini Daud ini berkenan di hati Tuhan. Yang pertama di 1 Samuel, saya catat di sini, Daud mendapatkan perkenanan di hati Tuhan. Daud telah dipilih dari keluarga yang ada. Keluarga Isai. Daud sudah Tuhan pilih sejak awal. Amin ya. Yang membuat Tuhan itu, apa yang membuat Daud berkata bahwa Tuhan itu memahkotai Daud dengan kemuliaan dan hormat? Karena Daud mendapat perkenanannya Tuhan. Daud dipilih dari awal. Maka Alkitab berkata demikian di Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-16. Coba kita bandingkan dengan Yohanes pasal yang ke-15 ayat 16. Yohanes pasal ke-15 ayat ke-16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku telah memilih kamu dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Daud dipilih secara khusus oleh Tuhan. Daud mendapat perkenan Tuhan. Yesus berkata, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Daud menyadari bahwa dia sedang berada dalam pilihannya Tuhan. Dia mendapatkan perkenanan Tuhan. Saul telah ditolak dan Samuel merasa kecewa. Tapi Tuhan bilang, aku sudah tolak Saul, pergi ke keluarga Isai. Aku telah memilih satu dari sekian anaknya. Tidak kasih tahu kepada Samuel siapa anaknya. Lalu Daud dipilih menjadi raja. Pilihan Tuhan atas kehidupan kita adalah atas otoritasnya Tuhan. Kalau seseorang dipilih oleh Tuhan, sudah ditetapkan oleh Tuhan, maka orang itu pasti tetap ada di dalam Tuhan. Ada orang-orang yang begitu banyak meninggalkan Tuhan, lalu menyangkal Tuhan, yang tadinya mungkin setia kepada Tuhan, yang mungkin juga sudah jadi pendeta, tapi telah tinggalkan Tuhan. Itu berarti orang itu bukan pilihannya Tuhan. Tidak mendapat perkenanan di Tuhan. Bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Tuhan sudah pilih kehidupan kita untuk Dia memahkotai kita dan memagari kita. Tuhan pilih Daud, maka Tuhan pun pilih kita. Tuhan pilih seluruh sidang jemaat Tuhan yang ada di GBI Dabesila Tomenten, maupun Bapak Ibu yang menyaksikan saya hari ini. Tuhan pilih kita semua dan Tuhan mau memahkotai kita dengan kemuliaan dan hormat. Amin ya.
Bukan kita yang memilih Tuhan, tapi Tuhan telah dahulu memilih kita. Supaya apa? Kita pergi dan hasilkan buah. Supaya apa? Buah kita itu tetap. Supaya apa? Apapun yang kita minta dalam nama Tuhan, tuh dikatakan kita dikabulkan. Amin ya. Tidak semua orang dipilih oleh Tuhan. Orang tertentu sajalah yang dipilih. Kita adalah umat pilihannya Tuhan. Amin. Kita bersyukur menjadi umat pilihannya Tuhan. Banyak bangsa di seluruh dunia, tapi kenapa cuma hanya Tuhan pilih bangsa Israel? Mendapat perkenanan khusus. Kenapa Tuhan pilih Daud? Karena ada pilihan khusus. Itu hak prioritasnya Tuhan. Kita umat Kristen, anak-anak Tuhan, kita dipilih secara khusus. Maka Tuhan memahkotai kita itu karena pilihannya secara khusus. Kita dipagari dan kita dikelilingi. Amin. Orang pilihan itu saudara mendapat prioritas. Contoh kita mundur ke peristiwa bagaimana bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Tempat lain mengalami kegelapan. Tempat Israel tidak mengalami kegelapan. Tempat lain mengalami kematian. Tempat Israel tidak mengalami kematian. Amin. Tuhan memang dari dulu sudah pilih kita secara khusus. Untuk itu saya mau berharap kepada sidang jemaat Tuhan yang ada di GBI Double C Latu Menten. Tetaplah engkau setia kepada Tuhan. Tetaplah engkau andalkan Tuhan. Tuhan selalu memagari engkau, mengelilingi engkau. Engkau tidak pernah dibiarkan seorang diri. Yang kedua, karena ada 6, jadi saya cepat supaya jangan lama-lama. Yang kedua di 1 Samuel pasal yang ke-17 ayat yang 10 sampai yang 11 dan ayat yang ke-32. Kita maju di 1 Samuel 17. Pula kata orang Filistin itu, aku menantang hari ini barisan Israel, berikanlah kepadaku seorang supaya kami berperang seorang lawan seorang. Ayat 11. Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Kita coba ke ayat 32. Ayat 32, berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seorang menjadi tawar hati, karena dia, hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Di sisi lain, bangsa Israel sedang menghadapi teror yang dibangun oleh orang Filistin. Bukan saja dari orang Filistin, tapi seorang yang namanya Goliat, yang gagah perkasa, yang hebat dan ditakuti. Sampai raja Israel namanya Saul ketakutan. Karena rajanya ketakutan, maka seluruh rakyatnya pun ketakutan. Tiba-tiba kucuk-kucuk muncul seorang Daud. Datang dan menanyakan, ada apa ini? Kakak-kakaknya begini, aku tahu lu ini siapa ini? Kenapa lu tinggalkan kambing domba ayahmu dan kau datang? Mau ngapain lu? Kakaknya ngejek dia. Saya tahu keberanian kamu, saya tahu mental kamu. Kamu mau ngapain? Saya cuma datang lihat-lihat. Waktu datang lihat-lihat, lalu dia lihat cemoohan daripada teror daripada orang Filistin dan Goliat. Seluruh rakyat menjadi tawar hati. Saul menjadi tawar hati, tapi Daud tidak pernah tawar hati. Kuncinya kenapa Tuhan itu mau memahkotai Daud dengan kemuliaan. Karena dalam diri Daud, Daud tidak pernah tawar hati. Alkitab Amsal bilang begini, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Bahkan Amsal berkata lebih lanjut, di Amsal pasal yang ke-24 ayat yang ke-10. Saya coba bandingkan kepada kita. Amsal pasal yang keempat, Amsal 24 ayat yang ke-10. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Jika engkau tawar hati pada masa kesukaran, kecillah kekuatanmu. Kenapa Tuhan itu mau memahkotai Daud dengan kemuliaan dan hormat? Karena Daud tidak pernah tawar hati dalam masa kesusahan.
dalam masa kesesakan, dalam masa di mana dia diteror, dalam masa di mana bangsa Israel semua mengalami kecemasan, ketakutan. Dan hari ini seluruh dunia mengalami yang namanya virus corona dan semuanya ketakutan. Semua orang menjadi cemas, semua orang menjadi khawatir. Namun dalam setiap kehidupan kita pasti ada masalah dan pergumulan. Dalam setiap masalah dan pergumulan yang ada, yang Tuhan lihat adalah hati yang tidak tawar. Kenapa tidak tawar? Karena waktu kita tidak tawar maka kita dikatakan tidak bersemangat. Tidak ada semangat. Lalu tidak ada kemauan lagi, hilang keberanian, putus harapan. Untuk itu jemaat Tuhan yang ada di GBI Double Silato Menten, saya berharap tidak ada satupun yang tawar hati hari ini. Karena mewabahnya keadaan ini. Karena keadaan ini mungkin makin hari makin susah. Tapi mari kita jaga hati kita. Kita teguhkan hati kita. Kita berkata bahwa Tuhan pasti tolong saya. Kita berkata bahwa Tuhan pasti lepaskan saya. Tuhan pasti memulihkan saya. Tuhan pasti sembuhkan saya. Dan menimbulkan banyak harapan-harapan dalam kehidupan ini. Mari saudaraku yang saya kasihi, saya mengajak kita semua yang ada, jangan ada yang tawar hati. Amin ya. Jemaat Tuhan, lihat kiri kanan, tatap mata dia. Jangan kau pakai bilang jangan usah takut. Tenang. Langit tidak selamanya cerah terus. Gelap, gulita, angin, topan, badai. Badai dalam rumah tangga. Gak usah tawar hati. Tenang. Tenang aja. Berdoa. Ternyata dalam kita tidak tawar hati. Kita punya harapan. Kita tidak putus harapan. Berseru terus. Andalkan Tuhan terus. Yang ketiga. Ada 6, jadi saya harus cepat. Yang ketiga, kenapa Tuhan itu mau memahkotai Daud dengan kemuliaan dan hormat? Supaya yang ketiga di 1 Samuel 17 ayat 34. Saya ulangi, 1 Samuel 17 ayat yang ke-34, yang ketiga. Ayat 34 sampai 37. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hamba-mu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya, apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dan dari kawanannya, maka aku mengajarnya dan melepaskannya domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah kuhajar telah oleh hambamu ini, dan orang Filistin yang tidak bersunat itu akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan pada Allah yang hidup. Pula kata Daud, Tuhan telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang. Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin ini. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, alasan yang ketiga kenapa Daud itu Tuhan katakan kau telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Karena Daud punya pengalaman yang indah dengan Tuhan. Daud punya pengalaman berjalan bersama dengan Tuhan. Daud punya pengalaman bagaimana dia ditolong oleh Tuhan waktu dia menghadapi singa dan beruang. Waktu dia menggembalakan kambing domba ayahnya, lalu ternyata ada singa dan beruang yang menerkam domba itu. Sebagai gembala dia tampil untuk membela dombanya dan ternyata dia menang. Dia menang bukan karena dia, tapi dia menang karena Tuhan yang menyertai dia. Pengalaman dia bagaimana Tuhan melepaskan dia dari singa dan beruang, membawa dia untuk menghadapi Goliat. Dan dia berkata kepada Saul, Allah yang sama yang pernah menolong saya waktu itu, Allah yang sama juga akan menolong saya, melepaskan saya dari Goliat. Pelajaran yang kita ambil dari sini apa? Daud punya pengalaman dengan Tuhan. Waktu dulu saya ditolong oleh Tuhan. Sekarang pun saya pasti ditolong oleh Tuhan.
Sama Bapak Ibu dan saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Hari ini engkau punya pergumulan, engkau pernah punya pengalaman. Dulu pernah Tuhan tolong kita, dulu pernah Tuhan melepaskan kita, dulu telah Tuhan memulihkan kita. Sekarang pun masalah itu akan datang. Tuhan pasti menolong kita. Amin. Untuk itulah saya mendorong kita untuk punya pengalaman yang indah dengan Tuhan. Bagaimana Daud itu punya pengalaman yang indah? Saya yakin Daud punya hubungan yang khusus dengan Tuhan. Untuk itulah dalam Mazmur Daud kita temukan begitu banyak pujian yang dinaikkan. Kenapa pujian itu naik? Karena dia punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Orang yang punya hubungan yang intim dengan Tuhan terus berjalan dari pengalaman satu kepada pengalaman lain, mengalami pembelaan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupannya. Tuhan selalu menyertai dia dan membuat dia berhasil. Tuhan selalu memanggari dia, Tuhan selalu mengelilingi dia dan melimpahi dia dengan berkat dan kemuliaan, dengan kemegahan dan hal yang luar biasa. Untuk itulah saya berharap jemaat Tuhan, kita semua mari punya pengalaman yang indah dengan Tuhan. Kalau engkau punya pengalaman yang indah dengan Tuhan, saya pastikan engkau tidak pernah gampang goyah tinggalkan Tuhan. Kenapa banyak orang tinggalkan Tuhan? Karena tidak punya pengalaman dengan Tuhan. Hari ini mungkin dia berdiri di mimbar dan dia berkhotbah mungkin. Hari ini kita melihat mungkin ada begitu banyak artis-artis yang kemarin mungkin pernah Bapak Ibu dengar di rumahnya membuat komsel, bahkan mungkin juga pernah khotbah, kesaksian ke sana mari. Tapi ujungnya apa? Meninggalkan Tuhan. Kenapa? Karena mereka tidak punya pengalaman yang inti dengan Tuhan. Ada dua pengetahuan kita tentang Tuhan. Pertama, knowledge. Yang kedua, pengalaman. Kita punya wawasan tentang Tuhan yang hebat dan luar biasa. Bagus. Tapi kita pun harus punya pengalaman dengan Tuhan. Itulah yang membuat kita teguh di dalam Tuhan. Amin ya. Saudara yang saya kasihi, biarlah kita mau punya pengalaman yang inti dengan Tuhan. Tuhan membawa kita untuk boleh ada di wabah ini. Supaya apa? Kita punya pengalaman. Kalau hari ini Tuhan tolong kita, besok-besok masalah apapun, Tuhan pasti tolong. Amin ya. Daud punya pengalaman dengan Tuhan. Dengan membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, kita punya pengalaman. Amin. Nah, saudara yang kasih yang keempat, 1 Samuel 17 ayat 45. Kita tetap di 17 ayat 45 berkata demikian. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan dengan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Yang ketiga, yang keempat, kenapa Tuhan itu memahkotai Daud dengan kemuliaan dan hormat? Karena Daud, saya catat di sini, bertindak dalam nama Yesus. Daud bertindak dalam nama Tuhan. Amin ya. Ada begitu banyak orang yang mungkin bertindak atau melakukan segala sesuatu apapun itu tidak melakukan dengan nama Tuhan. Ya, hari ini mengajar kita untuk kita terus apapun yang kamu minta dan doakan, minta dalam nama Tuhan. Dan Yesus berkata, dalam nama Yesus. Sebagai orang Kristen, kita sebut nama Yesus dalam setiap langkah kita, dalam setiap tindakan kita. Mungkin kita seperti saat ini seperti Daud yang menghadapi Goliat. Ada begitu banyak tekanan dari orang Filistin kepada orang Israel. Tekanan daripada Goliat yang meneror mereka. Tapi Daud tahu ada satu nama yang punya kuasa. Nama itu yang kita orang Kristen kenal dengan nama Yesus. Nama itu yang dibawa oleh Daud untuk melawan Goliat. Nama itulah yang memberikan kemenangan kepada Daud. Nama itulah yang membuat Daud berhasil dalam kehidupannya. Sebagai kita orang Kristen, terus engkau sebutkan nama Yesus dalam kehidupanmu. Ketika engkau menghadapi masalahmu, ketika engkau ada pergumulan, katakan dalam nama Yesus, masalahku pasti selesai. Dalam nama Yesus penyakitku sembuh-sembuh. Ya mungkin penyakit kita seperti Goliat, mungkin tidak tahu lagi bagaimana sembuh, tapi dengan nama Yesus sembuh.
Saudara yang saya kasihi dan jemaat Tuhan yang ada di GBI Belsila atau Mantan, saya berharap mari apapun yang kau lakukan, terus bawa nama Tuhan. Amin. Jangan malu-malu saudara. Berdoa, jangan-jangan kita juga malu. Lihat kiri kanan, berdoa enggak ya? Sebut nama Yesus malu. Bawa nama Yesus dalam kehidupanmu. Kemanapun engkau pergi, bawa nama Yesus. Sebut nama Yesus, enggak usah malu-malu. Berdoa di depan umum, dalam nama Yesus saya makan dan minum. Enggak usah malu-malu. Ada orang, waduh gue sebut nama Yesus, ntar dibilangnya apa lagi? Gak usah. Daud tidak pernah malu. Kenapa? Dia tahu nama itu punya kuasa. Nama Yesus nama yang punya kuasa. Yang saya minggu lalu sudah memaparkan kepada kita. Segala lidah akan mengaku bahwa dia adalah Yesus dan Tuhan. Namanya sangat hebat. Namanya berkuasa. Segala kuasa di surga dan segala kuasa di bumi, Tuhan bilang itu diberikan kepada Yesus, kepada nama Yesus. Dan hanya Yesus yang bisa membuka berkat di surga buat kita, membuka berkat di bumi ini buat kita lewat nama Yesus. Apapun yang kamu minta, minta dalam namaku. Tadi di Yohanes pasal yang ke-15 ayat 16. Maka aku melakukannya hanya lewat nama Yesus. Daud mengakui nama Yesus. Amin. Yang keempat. Yang kelima. Yang kelima, ayat yang ke-46. Yang kelima, hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan menggal kepalamu dan tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan nyawa mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Waktu Daud membuat perkataan ini kepada orang Filistin, dia tidak tahu kalau benar-benar perkataan itu terjadi. Tapi dia ucapkan bahwa kalau kamu menantangi saya, Allah Israel, maka saya katakan kepada kamu, pasti kamu kalah. Kita boleh katakan kepada masalah kita, hai Goliat, yang besar, masalah kita seperti Goliat. Kita mau kata, saya mampu mengalahkan engkau. Saya mau katakan di sini yang kelima, kenapa Tuhan itu mau memakai Daud dengan kemuliaan? Karena dalam diri Daud selalu memperkatakan perkataan iman. Amin. Perkataan iman adalah perkataan di mana kita belum menerimanya, tapi kita sudah mengucapkannya bahwa saya pasti menerimanya. Perkataan iman adalah perkataan di mana kita yakin dengan penuh bahwa pasti terjadi. Sama seperti seorang janda yang telah mengalami pendarahan, yang dikatakan asalku jamah saja jubahnya, pasti aku sembuh. Dia yakin dengan dia menjamah jubah Yesus, dia sembuh. Itu adalah perkataan iman. Hari-hari ini saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, orang lain mungkin menuduh kamu bahwa kamu lemah, kamu tidak gini, kamu tidak ini, kamu kurang. Tapi kita berkata kepada diri kita bahwa saya sehat, saya berhasil, saya beruntung, adalah perkataan iman. Terus kita ucapkan itu dalam kehidupan kita, terus kita kumandangkan itu, maka itu pasti terjadi. Amin ya, pasti terjadi. Daud ngalami itu. Kenapa Tuhan mau memahkotai Daud dengan kemuliaan dan kehormatan? Karena dalam diri Daud dia selalu memperkatakan perkataan iman. Jangan sampai waktu orang lain khawatir, kita juga ikut khawatir. Waktu orang lain cemas, kita ikut cemas. Tapi kita memperkatakan iman. Keadaan negara kita mungkin lagi keadaan yang tidak bagus, tapi kita tetap berkata iman. Pasti krisis ini berlalu. Pasti wabah ini berlalu. Pasti usaha saya kembali bergerak. Pasti saya temukan pekerjaan. Pasti saya sembuh. Pasti saya dikasih keturunan. Pasti Tuhan menolong saya. Pasti. Jangan sampai kita hanya berkata tentang, oh Tuhan, saya mati sudah. Ya Tuhan, mati deh kita. Ya Tuhan, nggak ada pertolongan lagi. Ya Tuhan, aduh melulu. Tapi kita mau katakan perkataan iman dalam kehidupan. Amin. Yang terakhir,
ayat yang 47. 1 Samuel 17 ayat 47. Dan supaya segenap jemaat itu tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran dan itu pun Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tanganku. Yang ketiga, kenapa Tuhan mau memahkotai Daud dengan kemuliaan dan kehormatan? Karena Daud mengakui bahwa hanya Tuhan yang membuat kita menang. Harus ada pengakuan kita kepada Tuhan bahwa saya berhasil bukan karena saya sehat bukan karena saya, tapi ada pengucapan yang keluar dari mulut ini berkata bahwa semuanya ini datangnya dari Tuhan. Kadang-kala ada orang yang mungkin dia udah merasa hebat ya, luar biasa. Dia merasa bahwa semuanya ini karena saya, semuanya ini karena usaha saya, semuanya ini karena kehebatan saya, semuanya ini karena ketampanan saya, semuanya ini karena popularitas saya, semuanya ini karena usaha keras saya. Seandainya itu pun bisa Daud mengatakan demikian, namun Daud sadar semuanya ini datang dari Tuhan. Atas pemberian Tuhan, atas anugerah Tuhan. Kadangkala saudara, gak gampang seperti Daud berkata, semuanya ini dari Tuhan. Saudara, saya kasih waktu kita berhasil, kadangkala kita lupakan. Tapi kita perhatikan Daud. Kenapa Tuhan mau memahkotai Daud? Kenapa Tuhan itu mau memahkotai Daud dengan kemuliaan dan hormat? Karena Daud, sekalipun dia susah, sekalipun dia senang, dia tetap mengakui kehebatan, kedahsyatan Tuhan dalam kehidupannya. Semuanya kalau bukan Tuhan, tidak bisa saya lakukan. Semuanya karena Tuhan. Amin ya? Karena Tuhan. Dan hanya Tuhan. Bahkan Yesus di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Bahkan di kisah di Alkitab juga, ada seorang yang kaya, dia berkata bahwa dengan dia kekayaan yang ada, dia menimbun kekayaan yang banyak. Lalu dia berkata, hai jiwaku, beristirahat, tenanglah, ada begitu banyak makanan. Lalu Yesus bilang begini, hari ini pun juga saya mengambil nyawamu, kemana hartamu itu? Kadang-kadang kita berpikir saya membangun semuanya itu dengan kekuatan saya, kehebatan kita tanpa mengakui Tuhan dalam kehidupan ini. Jemaat Tuhan yang ada di GBI Double Silatu Menten, saya berharap hari ini mari kita semua mengakui kehebatan Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan, semua karena Tuhan, bukan karena kita. Kenapa Tuhan mau mengutamakan kita, memagari kita? Karena dalam hidup ini selalu kita berkata semua karena Tuhan. Amin. Nah, saudara, ada 6 hal ini kiranya saya bagikan kepada kita supaya sama-sama baik jemaat Tuhan maupun semua yang telah mendengarkan saya hari ini, kita sama-sama belajar kenapa Tuhan itu mau memahkotai Daud dengan kemuliaan. Kenapa Tuhan itu memahkotai Daud dengan kemuliaan dan kehormatan? Karena ada 6 alasan. Yang pertama, karena Daud mendapat perkenanan di Tuhan. Yang kedua, karena Daud tidak pernah tawar hati dalam kehidupannya. Dan yang ketiga, saya catat lagi di sini, karena Daud punya pengalaman yang indah dengan Tuhan. Bangunkan hubungan pengalaman indahmu dengan Tuhan, dengan intim dengan Tuhan, berdoa, memuji, menyembah, maka kau temukan pengalaman indah bersama dengan Tuhan. Lalu yang keempat, Daud bertindak dalam nama Tuhan. Yang kelima, Daud memperkatakan perkataan iman dalam setiap kehidupannya. Dan yang terakhir, Daud mengakui bahwa hanya Tuhan yang bisa menolong dia. Mari saudaraku dan jemaat Tuhan yang ada, biarlah kita simpan itu dalam kehidupan kita. Dan Alkitab berkata, berbahagialah mereka yang mendengar dan melakukannya. Bukan saja kita mendengar dan melupakannya, tapi kita melakukannya, maka kita akan beruntung dalam kehidupan ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa buat firman Tuhan yang ada. Kami bersyukur Bapa buat kebenaran firman-Mu siang hari ini. Biarlah lewat firman-Mu kami dikuatkan, dimampukan dalamnya. Meteraikan firman-Mu dalam kehidupan kami. Ajar kami terus Bapa hidup seperti Daud yang selalu mau mengandalkan Engkau dalam kehidupan ini. Percayakan hidupan kami seluruhnya ke dalam tangan Tuhan. Meteraikan firman-Mu, berkati kami semua yang ada dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan saatnya kita akan mengakhiri ibadah ini. Namun sebelumnya kita akan dengarkan beberapa pengumuman. Ibadah live streaming kita
masih tetap di minggu depan. Kita masih lanjut, topik kita adalah siapakah kita sehingga Tuhan dibuat kita berkuasa. Apa dan mengapa, bagaimana, kita ada lagi di minggu depan. Dan buat Bapak Ibu yang mau untuk didukung dalam doa, Bapak Ibu boleh meng-WhatsApp saya dan menghubungi saya. Ada beberapa yang sudah menghubungi dan meng-WhatsApp yang telah meminta dukungan doa untuk anaknya yang membutuhkan pekerjaan supaya Tuhan tolong. Kita doakan. Juga ada beberapa anak Tuhan seperti Dev yang saat ini ada di garis depan untuk penanganan COVID-19. Biar Tuhan tolong. Ada beberapa anak Tuhan yang saat ini merindukan keturunan. Kita doakan supaya benar-benar memperoleh keturunan. Bahkan anak-anak Tuhan yang saat ini hamil, biarlah Tuhan tolong juga agar anak dalam kandungannya boleh sehat dan lahir dengan normal. Dan ada beberapa anak Tuhan juga berdoa buat dia karena usahanya juga lagi lesu. Kita doakan agar usahanya kembali bergairah atau ramai kembali. Dan ya, serasanya itu saja. Buat Bapak Ibu yang membutuhkan pelayanan pastoral seperti penyerahan anak, baptisan, pernikahan, kedukaan, besuk, doa atau hal yang lain, bisa menghubungi kami di nomor yang Bapak Ibu boleh memperoleh di layar yang ada. Itu saja pengumuman dari gereja. Kita akan akhiri ibadah kita siang hari ini. Kami datang kepadamu Bapa, di akhir daripada ibadah kami bersama-sama bersatu hati, baik hamba-Mu dan seluruh sidang jemaat-Mu, bersatu hati berdoa buat semua kami yang ada yang telah mendengar kebenaran firman-Mu, bahkan seluruh sidang jemaat-Mu Bapa dimanapun mereka berada. Siang hari ini hamba selalu berdoa dan menyerahkan hidupan mereka kepada Tuhan. Mereka yang telah mengisi form dan menyatakan untuk selalu ada bersama kami dan Mu GBI Double Silatu Mainten. Hamba berdoa, mari Tuhan ulurkan tangan Tuhan selalu menyertai mereka, menolong mereka, memegari mereka dengan kemuliaan-Mu, dengan hadirat-Mu, penyertaan-Mu sempurna ada dalam kehidupan mereka, menolong rumah tangga mereka Bapa, menolong bisnis dan usaha mereka, menolong pekerjaan, pelayanan mereka, menolong semua yang ada. Kami berdoa dan menyerahkan seluruh sidang jemaat-Mu yang ada di GBI Double Silatu Mainten ke dalam tangan Tuhan. Secara khusus kami berdoa buat semua kami yang ada juga yang menyaksikan kami, biar Tuhan berkati kehidupan mereka, rumah tangga mereka, kesehatan mereka diberkati. Hamba-Mu Bapa bersama dengan semua rekan-rekan yang ada dan seluruh sidang jemaat berdoa buat Dev yang ada di garis depan dalam penanganan COVID. Tuhan tolong dia Bapa sebagai tenaga medis, dia Tuhan lindungi, Tuhan pagari, Tuhan naungi sehingga dia selalu aman dalam pemeliharaan-Mu. Bahkan kami juga berdoa buat anak-anak-Mu yang lain yang saat ini memohon untuk Tuhan tolong campur tangan dalam mereka mengharapkan anaknya supaya mendapat pekerjaan. Tuhan tolong Bapa agar ada lamaran-lamaran yang dia sedang mungkin apply, biar Tuhan boleh ada orang yang memanggil yang membutuhkan, dan maka kamu boleh melihat anak-Mu boleh berhasil dalam pekerjaan yang ada. Kami berdoa dan memberkatinya dalam nama Yesus. Bahkan anak-Mu yang lain juga saat ini juga membutuhkan pekerjaan, Tuhan tolong campur tangan di dalamnya. Kami berdoa buat anak-anak-Mu yang saat ini bergumul buat bayi yang ada dalam kandungannya. Tuhan tolong Bapa, jamah selalu sertai Bapa agar anak ini selalu sehat. Kami juga berdoa buat anak-anak-Mu saat ini, berdoa buat mengharapkan keturunan. Tuhan tolong Bapa agar dia boleh menjadi kenyataan dalam kehidupannya. Kami berdoa dan kami minta dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa dan menyerahkan anak-anak-Mu yang lain yang mungkin Tuhan jumpai saat ini adalah keadaan sakit, lemah. Tuhan jamah, pulihkan, sembuhkan dalam nama Yesus. Bahkan kami berdoa Bapa dan menyerahkan anak-anak-Mu semua yang ada ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa dan buat Suho yang hari ini ulang tahun, Tuhan berkati dia Bapa dalam bulan ini. Tuhan berkati hidupannya, Tuhan berkati papa dan mamanya, Tuhan berkati keluarga besarnya, Tuhan berkati omanya, Tuhan berkati. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kami juga berdoa Bapa buat anak-anak-Mu yang lain yang saat ini membutuhkan uluran tangan. Tuhan selalu menolong dan memberkati mereka dalam bisnis mereka, usaha mereka yang saat ini lesu, saat ini mengalami dampak daripada wabah ini. Kami berdoa Tuhan tolong agar ada pelanggan-pelanggan, orang-orang yang membutuhkan hal-hal yang diperlukan oleh mereka. Tuhan nyatakan kuasa Tuhan campur tangan dalam usaha mereka, dalam bisnis mereka Bapa. Kami semua dan seluruh sidang jemaat-Mu, bahkan orang tua yang ada di gereja-Mu ini, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Berkati mereka, berkati kehidupan mereka, rumah tangga mereka Tuhan berkati. Anak mantu cucu kami, kakak adik, sanak saudara, famili kami diberkati. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi nama-Mu.
Bangsa kami Indonesia kami juga serahkan ke dalam tangan Tuhan. Berkati bangsa ini, berkati pemerintahan pusat sampai kepada RT RW yang ada. Bahkan kami juga berdoa buat bangsa pilihan-Mu, berkati bangsa Israel. Salam, berkati Bapa. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi nama-Mu. Kalau demikian saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan, arahkanlah imanmu kepada Tuhan dan mari kita kembali melakukan segala aktivitas kita dengan membawa berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, persekutuan dan penghiburan Roh Kudus tetap tinggal menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Kami terima seluruh berkat Tuhan dan kami akhiri ibadah live streaming kami hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Yang diberkati sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa lagi di ibadah live streaming minggu depan. Shalom.